Salam saudara-saudara, salam S4K. Sebelum mendengar kesaksian saya, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, Engkau memelihara kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengar arahan Tuhan, dan biarlah Tuhan mengoreksi setiap perjalanan hidup kami, dan mampukan kami untuk terbuka mengakui koreksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, amin. Proper S4K atau proses perenungan S4K hari ini berbicara tentang taat kepada Allah, yang terdapat dari ayat yang luar biasa, yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Saya membaca dialog Yesus dengan Simon dalam Lukas 7 ayat 40-43. Demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dialog itu hendak mengatakan bahwa hanya orang yang memperoleh banyak belas kasihan dari Tuhan yang mampu berkata-kata tentang apa yang dialaminya sebagai wujud kasihnya kepada Allah. Kasih Allah yang begitu besar yang dia miliki membuat dia berani bersaksi. Tidak ada yang bisa membungkam untuk tidak berbicara, karena yang dia alami adalah sebuah keajaiban dan tidak mungkin terjadi kalau bukan Tuhan yang melakukan. Maka ketaatannya terhadap Tuhan membuat dia tidak mungkin tidak bicara tentang perbuatannya yang ajaib. Sekalipun banyak pihak berusaha membungkam kesaksiannya, tak ada kuasa di dunia ini yang mampu membendung kesaksiannya. Keberanian memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah memang tidaklah mudah. Tapi rasa kasih yang dia miliki memungkinkannya untuk berani menyatakan kebenaran dan tidak takut dengan siapapun kecuali Allah. Melalui ayat ini, Tuhan sedang memberitahu saya bahwa sebagian dari keberadaan saya ada dalam lorong yang gelap. Dan Tuhan sedang memanggil saya untuk keluar dari kegelapan itu. Dalam rapat rukun tetangga atau RT, ada usulan untuk bergotong royong membuat penerangan jalan agar lingkungan tidak gelap yang membatasi ruang gerak anak-anak untuk bermain. Maka disepakati semua warga menambah iuran. Dan semua sepakat. Lalu karena keterbatasan dana, maka untuk mengambil arus diupayakan nyantol dari PLN. Artinya mencuri dari PLN. Semua sepakat dan setuju. Di titik ini hati saya terusik, tapi tidak berani bicara, karena takut jangan-jangan kalau saya bicara kebenaran, saya dijauhi sama tetangga-tetangga. Saya bergumul. Dalam pergumulan saya putuskan untuk diam. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar saya tidak takut terhadap manusia. Tidak perlu takut menghadapi resiko dijauhi tetangga ketika tidak setuju mencuri arus dari PLN. Pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan saya seharusnya membuat saya lebih taat terhadap Tuhan daripada pada manusia. Puji Tuhan, haleluya.
Dengan pertolongan Tuhan, saya dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam rapat berikutnya, saya berjanji untuk mendengar suara Tuhan dan menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah hidup kita menjadi hidup penuh syukur. Oleh sebab itu, jangan lelah untuk terus masuk dalam proses perenungan. Karena itulah yang menjadi petunjuk dalam perjalanan pulang menuju rumah kita di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau firman-Mu telah mengoreksi hamba, di mana hamba tidak berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah rapat RT. Saat ini Tuhan menguatkan agar di kesempatan lain hamba boleh mampu menyatakan itu sebagai bentuk ketaatan terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan ampuni atas ketidakberanian hamba. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes.